Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua kita, materi tentang produk kreatif dan kewirausahaan, kita akan membahas tentang sumber peluang usaha dan cara pengembangannya. Peluang dari diri sendiri. Hobi bisa menjadi awal baik bagi kesuksesan seseorang dalam berwirausaha. Bahkan usahanya bisa tumbuh pesat. Dan yang kedua, keahlian. Keahlian yang Anda miliki dapat menjadi modal untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan keahlian. Yang C, pengetahuan dan latar belakang pendidikan merupakan salah satu hal yang paling potensial untuk memenuhi peluang emas karena Anda sudah mengetahui, mempelajari, dan memahami bidang yang Anda tekuni. Nah, jadi dari ketiga poin di atas, dari hobi, keahlian, pengetahuan, dan juga latar belakang, itu adalah sumber yang paling utama di mana peluang usaha ketika kamu akan mendirikan suatu usaha akan lebih baik jika 3 poin ini kamu penuhi dan hasilnya bagus. Ya, nggak ada ceritanya kalau kamu mendirikan usaha tapi kamu tidak hobi atau kamu terpaksa. Maka kamu mau mendirikan usaha kalau udah kepaksa nggak bakal jadi, ya nggak bakal jadi, ya setengah-setengah hasilnya. Dan yang ke-B, keahlian. Nah, kalau kamu pandai berdagang, misalkan berdagang atau berbisnis itu banyak sekali. Bisa kamu berupa dari barang dan juga jasa. Kalau barang itu misalkan seperti kamu menjual alat kosmetik, barang itu seperti pakaian, furniture dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan jasa, ketika kan kamu sebagai perawat nih, kamu bisa mengadakan pelayanan home care, pengobatan, berkeliling, misalkan message bayi, banyak sekali. Nah, itu dikatakan keahlian. Dan juga yang ke-C, pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Nah, kalau semakin tinggi tingkat pendidikan kalian, semakin banyak pula tingkat pengetahuan yang luas. Iya, jadi kamu banyak pengalaman, banyak wawasan, banyak teman. Dimana kalau kamu sudah memiliki banyak teman itu apalagi memberikan hal yang positif kepada kita, itu perlu kita syukuri, perlu kita manfaatkan. Itu poin buat kita sebagai sumber kita ke depannya. Ya, motivasi untuk kita. Selanjutnya, peluang dari lingkungan. Usaha atau bisnis orang tua. Nah, ini kalau usaha atau bisnis orang tua biasanya itu turun-temurun biasanya diturunkan kepada anak. Iya, jadi kalau misalkan orang tua apalagi kalau bisnisnya itu sukses, otomatis akan diturunkan kepada anaknya. Tapi ingat, tugas kalian walaupun sebagai anak tidak harus tergantung dengan hasil apa yang diberikan oleh orang tua. Kamu juga harus belajar mandiri, bagaimana belajar berusaha dari nol. Ya, semuanya orang sukses itu tidak dari langsung tinggi, semuanya dari nol dan semuanya butuh proses. Ya, jadi bagaimana kamu ketika kamu diberikan kepercayaan melanjutkan usaha dari orang tua, itu kamu harus memegangnya dengan baik, kamu melakukannya dengan baik, itu karena amanah. Ya, kasihan juga kalau kamu orang tua sudah percaya sama kamu, memberikan usaha dan bisnisnya kepada kamu semena-mena, kamu berfoya-foya, kamu terlalu boros, bahkan kamu tidak memikirkan upah karyawan. Terus kemudian lingkungan rumah, yakni tetangga, teman sekolah, dan lain-lain. Nah, semakin kita banyak temannya itu kita mungkin di lingkungan kampus, waktu sekolah dulu, atau orang tua anak kita, ketika kita sudah jadi orang tua atau tetangga kita ajak, ayo kita tawarkan produk-produk yang kita punya. Nah, insya Allah kalau kita menawarkannya secara baik, otomatis orang akan tertarik. Tapi kalau kamu menawarkannya
jahat, tidak boleh kasbon. Nah, mungkin cara-cara memancingnya mungkin kamu memberikan free dulu, atau memberikan beri satu gratis satu, atau bagaimana lah, terserah kamu bagaimana mensiasatinya. Terus kemudian kebiasaan ketika berangkat dan pulang sekolah, baik dalam perjalanan atau di lingkungan sekolah dan teman sekolah. Nah, kalau misalkan kita bisnis online nih, anak sekolah, biasanya teman antar teman, ayo ikut yuk, aku ikut ya, ikut yuk grupku, aku jualan online loh, ini ada pakaian-pakaian bagus, murah, kualitasnya juga baik gitu, walaupun harganya murah, ayo join. Aku mau lah, itu menimbulkan ketertarikan ya. Ayo deh ambil banyak, nanti kamu kalau ngambil 5 nanti aku kasih diskon. Nah, itu kan semakin orang tertarik daya belinya. Nah, selanjutnya saat berkunjung ke berbagai tempat. Ya, bukan hanya sekolah, misalkan arisan keluarga, arisan PKK dan lain sebagainya, itu kita tawarkan ya. Terus peluang dari perubahan yang terjadi. Peluang terbesar yang sering muncul adalah peluang yang berasal dari perubahan lingkungan, seperti perubahan global. Kalau perubahan global ini, lingkungan sekitar itu biasanya itu sudah maju. Ya, apalagi di kota-kota besar itu adalah penduduknya juga banyak ya, itu juga mengalami itu sangat perubahan global sekali. Itu peluang bagi kita. Terus kemudian perubahan lingkungan. Nah, kalau lingkungan itu sebenarnya lingkungan itu kalau ramai, banyak masyarakat sekitar, otomatis peluang usaha kita meningkat atau baik. Selanjutnya perubahan musim. Nah, ini kalau musim nih agak susah ini. Kalau musim itu sebenarnya kalau kita biar usaha tetap kita lancar, misalkan kita bedakan, kita harus pintar, terampil. Jika misalkan usaha musim panas kita berjual apa, musim dingin kita berjual apa. Nah, jangan hanya itu saja yang sekiranya tidak memberikan konsumen itu menjadi bosan. Selanjutnya perubahan gaya hidup. Nah, gaya hidup itu kan harus update. Biasanya fashion yang cepat update itu biasanya mungkin tahun 2019 gaya seperti ini, tapi ketika dari tahun 2020 gayanya seperti ini. Kita harus update. Karena orang biasanya fashionnya kalau kita jualannya itu tidak update, maksudnya ini kan model lawas ya, males mau beli, paling barangnya gitu-gitu aja. Nah, seperti itu. Peluang dari konsumen. Nah, suara konsumen sangat diperlukan untuk menciptakan gagasan baru, untuk memperbaiki kualitas produk dan menciptakan peluang bagi yang akan mendirikan usaha. Nah, contohnya seperti keluhan-keluhan konsumen. Nah, kalau ada keluhan-keluhan konsumen itu kita serap. Ya, dimana kalau ada keluhan konsumen, jadikan kita motivasi bagaimana kedepannya kita lebih baik dan harus memperbaiki. Ya, supaya konsumen juga tidak kecewa. Terus kemudian saran-saran dari konsumen. Nah, kita wajib menerima saran nih ya. Kalau baik untuk kita, apa salahnya? Jadi kalau ada konsumen memberikan keluhan sama saran, kita tidak boleh tersinggung atau marah ya. Permintaan khusus konsumen dan calon konsumen. Nah, perlu kamu ketahui, konsumen itu adalah raja, pembeli adalah jajah. Jadi kalau mereka request harus warna ini, ukurannya seperti ini, rasanya seperti ini, kita harus bisa mewujudkannya. Terus angan-angan yang diimpikan konsumen tentang produk dan jasa. Misalkan konsumen aku ingin seperti ini ya, harus gini ya. Kita juga kalau bisa memberikan saran, Mbak, kalau menggunakan seperti ini lebih irit, harus mengenai itu saya yakin para konsumen juga akan tertarik, asalkan hal itu juga masuk akal gitu ya. Tapi kalau misalkan konsumennya menolak, ya kita tidak boleh memaksa ya. Terus kemudian harapan konsumen terhadap produk dan juga jasa. Harapannya pasti produk yang dia beli dan dia pesan menjadi baik dan juga berkualitas tinggi. Peluang dari gagasan orang lain. Nah, gagasan dari orang lain bersifat orisinil, akan memunculkan sebuah peluang usaha yang baru. Contohnya, teman Anda mempunyai ide agar sampai sekolahan dipisahkan menjadi sampah organik dan juga sampah non-organik. Nah, ide ini dapat dijadikan peluang usaha bagi Anda untuk mendaur ulang sampah organik tersebut menjadi sesuatu yang berguna. Nah, biasanya kalau teman yang perhatikan dengan kita, biasanya aku di sini ada daur ulang. Nah, ayo
kalau kamu punya usaha seperti ini loh, aku punya channel, aku punya ini, bagaimana tempat kulaknya yang murah di sini. Nah, begitu. Itu tugas teman yang baik ya. Kita harus bersyukur kalau memiliki teman yang berpartisipasi dengan usaha kita. Nah, ada yang dipertanyakan? Kalau tidak jelas, kalian bisa langsung japri WhatsApp saya ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.